Jadi, Kakak di BPH kan sebagai ketua umum nih. Nah, selama satu periode menjabat ini gimana sih perasaannya, Kak? Untuk perasaannya sendiri tentunya campur aduk ya, ada senang, ada sedihnya karena dalam satu periode itu kami melewati dan juga menjalani banyak hal gitu. Jadi nggak selamanya perjalanan kami itu lancar, ada halangannya juga, ada rintangannya juga. Kakak kan di BPH sebagai sekretaris umum nih, Kak. Nah, selama satu periode ini gimana sih perasaannya, Kak? Nah, untuk perasaannya sendiri campur aduk, kadang juga senang, kadang tuh juga ada sedihnya gitu ya, kadang tuh juga karena banyaknya proker tuh merasa capek banget gitu. Tapi itu tuh suatu pembelajaran juga karena kita sudah lega gitu untuk menyelesaikan semua proker-proker. Nah, kan Kakak di BPH ini sebagai bendahara umum nih, Kak. Ya. Nah, selama satu periode menjabat ini gimana sih perasaannya, Kak? Oke, jadi perasaannya tuh ya juga nano-nano. Jadi ada senangnya, ada sukanya, ada dukanya. Pokoknya campur aduk. Baik, kan Kakak di BPH itu sebagai kepala departemen di Klin. Nah, gimana sih Kak perasaannya selama satu periode ini sebagai kepala departemen? Rasanya ya masih ada capeknya, tapi di balik itu semua kayak senang aja gitu bisa menjalankan apa yang sudah diamanahkan walaupun nggak secara maksimal. Terlebih lagi banyak hal yang saya dapatkan selama menjadi kepala departemen pendidikan dan penelitian. Hal-hal yang saya dapatkan itu nggak bisa diceritakan secara langsung karena segala sesuatu yang ada manfaatnya itu semuanya saya rasakan. Jadi pada intinya susah banget bagi saya untuk menjelaskan apa yang saya dapatkan. Tapi pada intinya apa yang saya dapatkan kedepannya mau saya terapkan untuk diri saya sendiri. Kemudian saya mau juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu saja sih yang saya rasakan selama menjadi kepala departemen pendidikan dan penelitian, walaupun capek. Nah, kan Kakak di BPH itu sebagai kepala departemen Humas nih. Nah, selama satu periode ini gimana sih perasaannya, Kak? Jadi tentunya ada rasa senang dan rasa sedih. Saya merasa lebih senang karena saya merasa lebih dekat dengan kader-kader Himapio dan juga teman-teman saya. Dan juga saya merasa terdapat banyak perubahan yang terjadi selama saya menjabat, terutama pada kemampuan saya dalam bersosialisasi, terutama pada masyarakat dan lingkungan di sekitar saya. Kan Kakak di BPH ini sebagai kepala departemen kaderisasi ya, Kak. Nah, selama satu periode ini tuh gimana sih perasaannya, Kak? Perasaan saya ketika menjadi BPH ini selama hampir 1 tahun tentunya sangat senang, terutama saat bersama kader-kader Himapio dan juga teman-teman BPH yang selalu senantiasa menemani saya saat kesulitan. Seperti itu sih. Jadi Kakak di BPH kan sebagai kepala biro rumah tanggaan nih. Nah, selama satu periode ini gimana sih perasaannya, Kak? Jadi pada periode Arkatama ini selama 1 tahun yang saya rasakan itu banyak sekali perubahan-perubahan yang telah saya lakukan sebagai kepala biro rumah tanggaan, di mana pada saat saya menjabat itu perubahan-perubahan yang saya alami lebih terbuka kepada teman-teman yang lain beserta kakak-kakaknya dan juga dapat mengelola sekre menjadi lebih bersih, lebih nyaman dan terawat. Kan Kakak di BPH ini sebagai kepala departemen Kominfo. Nah, selama satu periode ini gimana sih perasaannya, Kak? Perasaannya tuh senang ya, apalagi Kominfo itu kan megang media sosial, terus apapun tentang informasi-informasi itu pasti Kominfo tuh kadang-kadang tahu duluan. Terus karena Kominfo juga kerjanya mendesain dan apa segala macam kan itu sesuai sama yang aku suka juga, jadi perasaannya tuh selalu senang sih buat ngerjainnya. Jadi, Kakak di BPH kan sebagai kepala departemen minat dan bakat nih. Nah, selama satu periode ini gimana sih perasaannya, Kak? Kalau perasaan saya selama 1 periode ini cukup senang dan juga capek ya, karena banyak sekali program kerja yang harus kita jalankan dengan bersungguh-sungguh dan kita juga harus banyak menarik kader untuk mau ikut di kegiatan-kegiatan kita. Seperti itu. Kan Kakak di BPH itu sebagai kepala biro usaha dan dana. Nah, selama satu periode ini gimana sih perasaannya, Kak? Kalau selama satu periode itu di awalnya perasaan saya tuh lebih ke capek sama lelah ya, karena saya butuh penyesuaian terkait wirausaha, tapi di akhir-akhirnya itu juga ada senengnya karena bisa jalanin proker juga dengan
baik walaupun ada kendala, tapi aman aja sih kesannya. 3. Nah, dari semua kegiatan yang telah terlaksana nih Kak, apa sih momen yang buat Kakak itu berkesan selama menjabat sebagai BPH? Kalau momen yang paling berkesan tentunya banyak banget ya, tapi kalau menurut saya sendiri ada 2 yang paling berkesan. Yang pertama itu ada Posko Maba, yang kedua itu ada Liga Pandu, waktu kita mengikuti Liga Pandu. Jadi di Posko Maba itu tentunya kan kita banyak mengenal adik-adik mahasiswa baru, dan tentunya di posko itu mereka memiliki latar belakang dan cerita yang berbeda gitu, jadi sangat menarik gitu untuk diketahui. Lalu yang kedua itu Liga Pandu, karena di Liga Pandu saat itu ketika Himapio menjadi salah satu delegasi lomba, dan alhamdulillahnya di saat itu juga di pengumuman terakhir kami Himapio meraih top 5 gitu ya dari seluruh kompetisi yang ada di Liga Pandu, dan juga seluruh delegasi itu tentunya memiliki cerita tersendiri gitu di setiap lomba yang mereka ikuti. Untuk momen yang paling berkesan itu saat mengerjakan LPJ sih pastinya, karena kita juga bakal dikejar-kejar deadline gitu, terus itu juga bisa mengatur waktu untuk mengerjakannya. Terus itu juga momen berkesan saat menjabat itu kita juga bisa banyak kenal sama adik-adik itu dari angkatan 23 sampai 21. Terus itu juga kita tuh dapat relasi dari hima lain gitu. Momen yang paling berkesan itu waktu kita kegiatan. Jadi dari rapat, terus tuh pas hari H kegiatan. Nah, ada satu momen yang paling saya itu nggak bisa lupain, yaitu kalau ketemu WD 3 selaku kemahasiswaan ataupun bendahara dekanat. Jadi itu sih. Momen yang paling berkesan itu ada 2, bukan di pelaksanaan kegiatannya, tapi pada saat mau merencanakan kegiatan dan di akhir evaluasi untuk kegiatan. Kalau untuk pertama merencanakan kegiatan itu rencananya itu kayak kedepannya itu banyak banget yang mau dilakukan, tapi pada kenyataannya ya memang tidak terlepas dari segala kekurangannya. Lalu untuk kedua, momen pada saat mau evaluasi atau mubas, itu juga menjadi momen yang paling berkesan, di mana saya mendapatkan banyak pelajaran untuk kedepannya supaya menjadikan Diklit lebih baik seperti itu. Momen yang paling berkesan bagi saya itu pada saat penerimaan mahasiswa baru. Di situ saya merasa sangat senang karena bisa berinteraksi dengan teman-teman angkatan 2023, seperti latihan yel-yel dan persiapan untuk melakukan pendidik. Itu terasa sangat menyenangkan karena saya bisa berinteraksi dengan orang-orang baru. Momen yang paling berkesan itu menurut saya di kegiatan kaderisasi itu saat refreshing kader, karena di situ kita bersama kader-kader Himapio itu sedang berliburan, terus itu kayak menghilangkan penat gitu selama di kuliah gitu, seperti itu sih. Jadi momen yang sangat berkesan bagi saya sendiri selama menjabat sebagai BPH itu ada pada saat penerimaan mahasiswa baru dari jurusan kita sendiri, yaitu pendidikan biologi, terutama pada acara Posko Maba. Nah, Posko Maba itu kita bisa mengenal satu sama lain dengan adik-adiknya, dengan menguruskan beberapa berkas-berkas untuk masuk ke dalam pendidikan biologi ini. Kemudian juga ada pendidik dari BEM FKIP, itu sangat seru, dimana kayak kita semua bisa melihat mahasiswa baru yang nantinya akan bergabung dengan kita. Dari menjadi kepala departemen Kominfo itu yang paling berkesan itu waktu kegiatan prokes terakhir itu dari kode kelas yang diadakan secara offline, karena itu juga collab sama lembaga lain, dan pertama kalinya kode kelas diadakan secara offline dan tentang sesuatu yang sangat bagus dan bermanfaat juga. Jadi itu momen yang paling berkesan sih menurut aku. Oke, jadi momen yang berkesan itu sebenarnya ada 2, tapi mungkin yang terakhir ini belum terlaksana, tapi nanti yang pertama itu ada di Raker, karena di Raker ini kita baru gitu memperkenalkan program kerja, apalagi ada program kerja yang baru dari departemen tersebut. Dan untuk pengurus ini nanti mungkin karena sudah mau habis ya jabatannya, jadi itu mungkin sangat-sangat berkesan. Kalau untuk aku
aku sendiri sebenarnya hampir semua momen itu punya kesannya masing-masing ya, tapi yang paling berkesan itu di posko maba, karena di sana banyak banget para anggota dari BUD, kemudian DPH juga yang bantu selama kegiatan posko, dan saya banyak berinteraksi sama mahasiswa baru di sana. Terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak untuk Himab Bio ke depannya? Oke, harapannya untuk Himab Bio ke depannya tentunya saya sendiri berharap bahwasanya Himab Bio ini akan menjadi suatu himpunan yang lebih aktif gitu, lebih aktif dalam menyuarakan apa yang mahasiswanya inginkan, apa yang mahasiswanya ingin aspirasikan, dan juga harapan saya tidak hanya aktif saja, namun Himab Bio ini dapat menjadi suatu himpunan yang berisi orang-orang tangguh dan juga kreatif untuk membangun dan juga memajukan himpunan kita tercinta ini, yaitu Himab Bio. Untuk harapannya sendiri, semoga Himab Bio ini lebih unggul lagi, terus itu juga bakal mendapatkan penerus yang lebih baik lagi. Sangat. Harapannya untuk Himab Bio ke depannya, apalagi untuk kabinet yang akan datang, semoga lebih baik daripada kabinet kami. Kemudian semoga berkah, kemudian juga semoga di kabinet yang baru ini memberikan kontribusi yang baru lagi, lebih baik lagi, pokoknya yang lebih daripada kami. Ini banyak banget harapan untuk Himab Bio, dan itu nggak bisa dijelaskan atau disebutkan satu-satu. Tapi saya sebutkan apa yang saya ingat aja. Saya mau Himab Bio ini bukan menjadi hanya sebagai wadah yang dapat dikatakan ya wadah saja, tapi pada kenyataannya masih banyak yang belum terlaksana seperti itu. Dan juga saya mau Himab Bio ini memang sebagai wadah yang memang ada hasilnya, dan juga untuk para mahasiswa Himab Bio yang mempunyai minat dan bakatnya juga diharapkan mengembangkan bakat tersebut dan menjadikan Himab Bio ini sebagai wadah untuk menyalurkan bakat tersebut. Kemudian pada saat zaman sekarang ini banyak sekali perubahan yang terjadi. Apa yang saya harapkan dari Himab Bio ini juga menjadi wadah yang menghasilkan manusia-manusia yang memang bermanfaat ke depannya, bukan hanya sebagai mahasiswa yang pada umumnya pergi kuliah pulang kuliah. Harapan saya buat Himab Bio ke depannya itu semoga pengurus-pengurus tahun depan itu bisa mengembangkan Himab Bio menjadi lebih baik lagi, dan juga semoga solidaritas dari teman-teman Himab Bio tidak akan pudar, tetap dipertahankan semangatnya, dan juga dipertahankan solidaritasnya antara satu sama lain kepada teman-teman dari Himab Bio. Harapan saya untuk Himab Bio ke depannya semoga lebih sukses lagi, terus itu bisa menjadi wadah pengembangan untuk mahasiswa, terutama kader-kader Himab Bio, seperti itu sih. Intinya semangat untuk teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah, terutama di Himab Bio ini kita harus istilahnya itu bisa mengembangkan diri kita sendiri biar menjadi orang yang berkualitas, seperti itu. Jadi harapan saya untuk Himab Bio ke depannya semoga lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya, dan juga kegiatan-kegiatan kita dapat lebih meningkat dan lebih maju, dan juga untuk kader dan juga anggota-anggotanya dapat lebih berpartisipasi. Harapannya tuh banyak, tapi semoga Himab Bio tuh kedepannya lebih bagus dan lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya, dan bisa memunculkan kayak ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang lebih interaktif dan juga mantap gitu untuk semua. Jadi untuk harapannya kalau dari saya itu semoga Himab Bio ke depannya bisa terus berkembang dan bisa menarik lebih banyak lagi kader untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kita, baik itu dari Departemen Minat dan Bakat maupun dari departemen dan biro lainnya, seperti itu. Kalau harapan, tentunya saya mengharapkan yang terbaik buat Himab Bio ke depannya. Semoga kepengurusan selanjutnya itu bisa lebih berinovasi, lebih menuangkan banyak ide untuk Himab Bio, sehingga Himab Bio itu banyak dikenal di luar dan proker-prokernya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu sih kalau harapannya.
Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik dan juga teman-teman yang di tahun ini bergabung di dalam kepengurusan Himabio Kabinet Arkatama, bergabung dengan semangat pembaharuan, dan juga terkhususnya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan Badan Pengurus Harian yang sudah bekerja keras, lalu juga menghadapi berbagai banyak rintangan selama satu periode pengurusan. Semoga kita semua dapat mencapai apa yang kita inginkan, yaitu pada kunci kesuksesan. Terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kader-kader Himabio yang banyak berkontribusi terhadap kepengurusan Arkatama ini. Semoga selanjutnya bakal menjadi penerus-penerus lagi yang lebih baik lagi, dan saya selalu. Oke, ini adalah ucapan terima kasih saya untuk semua anggota Himabio, yaitu angkatan 2021, 2022, dan 2023. Nah, kemudian saya juga berterima kasih sekali untuk semua panitia yang sampai saat ini luar biasa mau berkontribusi di Himabio. Itu saja, terima kasih. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah membantu saya selama saya menjadi Kepala Departemen Pendidikan dan Penelitian. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman, terutama anggota dari Departemen Hubungan Masyarakat karena telah membantu saya dalam melaksanakan dan menjalankan proker-proker yang ada di Departemen Hubungan Masyarakat sendiri. Juga terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ataupun event-event yang ada pada Departemen Hubungan Masyarakat. Semoga kita bisa bertemu di event-event Humas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman Himabio yang sudah berpartisipasi, terutama untuk teman-teman yang dari Departemen Kaderisasi yang sudah lama membantu saya dari awal kepengurusan hingga akhir kepengurusan saya. See you. Dari saya, terima kasih banyak kepada kakak-kakak dan teman-teman semua yang membantu saya dalam kepengurusan Himabio sebagai Kepala Biro Kerumatanggaan, dan juga saya berterima kasih kepada anggota-anggota saya dari BKRT yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat menjalinkan solidaritas dengan saya. Terima kasih buat semua anggota Kominfo yang udah membantu aku dalam melaksanakan tugas serta proker-prokernya, dan semoga keaktifan kalian itu masih terus bertahan sampai di kepala departemen selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih untuk semua kader-kader Himabio yang sudah membantu kami selama satu periode ini, selama kepengurusan, untuk menjalankan semua kegiatan-kegiatan atau program-program kerja kami. Terima kasih. Oke, mungkin di akhir video ini saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua, baik itu dari BUD, BPH maupun semua anggota Himabio yang sudah berkontribusi di BUD sendiri dan di segala kegiatan Himabio. Terima kasih semuanya, semoga kalian selalu sehat.